Baiklah, saudara-saudara, setelah kita bahas bersama di mana pembagian harta peninggalan menurut hukum waris perdata ada dua cara, yaitu pertama mewaris atas dasar ketentuan perundang-undangan, dan cara yang kedua adalah mewaris atas dasar testamen. Mewaris atas dasar ketentuan perundang-undangan sebagaimana dibahas tadi menurut pasal 852 juga 852A serta pada 857 serta pada pasal 863 kaitannya dengan anak luar kawin yang telah diakui sah. Sekarang cara mewaris yang kedua yaitu mewaris atas dasar testamen atau surat wasiat. Inilah bagiannya. Seorang pewaris meninggal dunia, ia mempunyai 5 orang anak, yaitu A, B, C, D, dan E. Semuanya masih hidup. Ditemui kenyataan bahwa si B ini serta C, B ia menyatakan menolak untuk menerima harta peninggalan. Sedangkan C ia dinyatakan tidak patut atau unwardig. Dengan demikian, anak-anak pewaris yang nanti akan tampil sebagai ahli waris adalah A, D, dan E. Tetapi di sini pewaris juga meninggal surat wasiat, meninggalkan testamen kepada X sebesar 70 juta rupiah. Harus kita ingat bahwa testamen ini tidak mutlak harus dilaksanakan. Testamen tidak mutlak harus dilaksanakan. Kapan tidak mutlak harus dilaksanakan? Yang pada intinya bahwa dengan adanya testamen ini tidak boleh merugikan para ahli waris. Artinya bahwa para ahli waris ini yaitu nanti akan tampil sebagai ahli waris, yaitu A, D, dan E, akan memperoleh perlindungan hukum yang disebut dengan legitimi porsi. Apa yang disebut dengan legitimi porsi itu? Kalau kita perhatikan pada 913, bagian mutlak yang harus diberikan kepada para ahli waris dan garis lurus mutlaknya, bagian dari ahli harta peninggalan harus diberikan kepada para ahli waris dan garis lurus, dan hal ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dan tidak boleh berkurang karena sifatnya mutlak. Oleh karenanya, berapa sih bagian mutlak? Berapa bagian mutlak bagi A, D, dan E? Untuk menghitung bagian mutlaknya ini harus terlebih dulu diperhitungkan menurut undang-undang. Menurut undang-undang, yang akan tampil sebagai ahli waris adalah A, D, dan E. Ini jelas tidak akan dapat karena dia menyatakan menolak kok, sehingga tidak ada aliran kewarisan. Demikian juga D sebagaimana diatur pada 838 BW.
dia adalah orang-orang yang tidak patut untuk menerima warisan. Inilah ahli warisnya A, D, E. B1, B2, C1, C2 tidak bisa menggantikan kedudukan B dan C. Orang masih hidup kok. Digantikan itu kalau ternyata kedudukannya dia sudah meninggal, kedudukannya diganti. Tapi di sini dibagikan kepada para ahli warisnya, yaitu A, D, dan E, masing-masing adalah sepertiga kali 240 juta adalah sama dengan inilah haknya dari si A dan D dan E. Kalau dibagi demikian saja, demikian ini, nanti akan timbul tuntutan dari X. Kenapa? X ini statusnya sebagai testamenter genap. Agar testamenter genap ini adalah orang yang diangkat sebagai ahli waris atas dasar surat wasiat. Dia sebagai ahli waris menuntut mana hak saya. Ia pun juga akan memperoleh perlindungan hukum karena dia diangkat sebagai ahli waris. Dia akan diberikan harta peninggalannya P, tapi dengan catatan tidak boleh merugikan A, D, dan E. Sehingga harus diperhitungkan berapa legitimasi porsi atau bagian mutlak dari A, D, dan E. Karena inilah anak-anak dari si pewaris, diatur LP-nya didasarkan pada 914. Berapa bagian mutlaknya? Bagian mutlak itu bergantung pada jumlah anak, bukan jumlah ahli waris. Kalau anaknya satu, bagian mutlaknya adalah setengahnya. Kalau anaknya dua, bagian mutlaknya adalah 2/3. Anaknya 3 orang atau lebih, bagian mutlaknya adalah 3/4. Inilah yang diatur dalam 914. Oleh karenanya, bagian mutlak dari A, D, E karena anaknya 3 orang lebih, LP-nya sama dengan 3/4 kali 80 juta. LP-nya D
dan E sigma legitimum porsi adalah 180 juta lah mutlak, sehingga sisa harta peninggalan adalah 240 juta rupiah dikurangi 180 juta rupiah sisa 60 juta rupiah. Sisa harta peninggalan 60 juta, padahal mestinya testamen kepada X yang tidak cukup, maka di sini dilakukan pengurangan yang disebut dengan importing sebesar 10 juta rupiah. Inilah hasil akhir, sehingga untuk bagian mutlak ahli waris A, D, E masing-masing 60 juta rupiah, dan bagiannya kepada si X adalah 60 juta rupiah. Jadi tidak dapat terpenuhi apa yang tersurat di dalam testamen. Dengan demikian dikurangkan atau importing 10 juta rupiah, sehingga pada bagian awal saya katakan apa yang dikehendaki oleh si pewaris adalah tidak boleh merugikan ahli waris, sehingga berapa bagian mutlak artinya tidak boleh berkurang haknya para ahli waris, inilah tidak boleh kurang dari 60 juta rupiah.